بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi. Wa ahsin akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'du, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya tadi grogi ya, ngisi pengajian di negara Timur Tengah yang sumber ilmu pengetahuan Islam, dan saya dulu ngajinya di sini ya. Jadi kalau ngajar, kalau ceramah di London enak Pak, di Sydney enteng gitu kan, di Hong Kong apalagi, di Singapura apalagi, yang berat kalau ngajar di Qatar. Ilmunya selevel dengan saya, jadi ngasihnya susah. Untuk mengenal kita ya, sama saya orang Betawi, tadi saya pengen baca pantun dulu nih Bu nih, biar seger. Ini biografi saya, nama anak Ahmad Lutfi, anak turunan asli orang Betawi. Dari kecil udah diajarin ngaji sama bini dan anaknya guru mugni. Lahir di Kuningan pada bulan Maret, waktu orang Betawi rezekinya masih seret, belum musim gusuran, apalagi kontrakan, masih pada miliar dan belum jadi jutawan. Dikit anak dikirim ke pesantren untuk bermukim di Gontor Sono di Tanah Jawa untuk digembleng raga dan jiwa. Habis itu anak terus belajar ke Damaskus, anak diantar kuliah di sana sambil juga mengajar. Semoga aja jadi lebih cepat pintar. Di Jordan anak ambil program magister jurusan hadis dengan minoritas tafsir. Waktu nulis tesis anak harus ke Mesir mencari manuskrip sambil juga Mesir. Udah gitu anak lanjut program doktor di negara jiran, persisnya negeri Selangor. Di kampus itu sempat juga menjadi tutor, namun alhamdulillah kuliah anak gak sampai molor. Sekarang ini anak jadi dosen terbang, namun tidak berprinsip mengejar uang, semua mendengarkan lillah. Kalau rezeki mah insya Allah tetap nambah. Ngajar di Pasca UI, UM, IKI dan juga UIN, Jakarta, Bandung, Solo, Bengkulu, ada lakonin oleh McGill dan UGM, anak juga dimintain bantu mengajar atau cuma mentetir. Biar anda dibilang akademisi, tapi anak orang Betawi yang gak so gengsi, karena itu anda masih terus ikut ngaji, baik datang doang atau diminta menyaji. Di Masjid Atin anda mengajar, begitu juga di Masjid Al-Azhar. Bukan popularitas yang anda kejar, apalagi anak perawat yang mau disambar. Doain anda semoga tabah dan kuat memban dan menyampaikan amanat dalam rangka ikut membina umat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Anda suka nulis buku, walau ada juga yang belum terlaku, tapi udah 25 buah yang dicetak. Semoga bermanfaat buat kita dan anak kelak. Ada buku umum, ada juga yang akademisi, ada buat santri dan ada buat Bapak Menteri, ada Presiden, SBY yang kasih pengantar, ada juga Gubernur, Wakil yang beri komentar. Ada tinggal di Kuningan, kampung yang penuh dengan kenangan, bertangan dengan para jenderal, bersebelah rumah Menteri yang kejaga kopral. Anak pengen sebelum meninggal punya banyak amal sebagai bekal, walau kemana-mana masih pakai sendal dan belum juga punya pengawal. Anak gak kepikir kalau sampai jadi gubernur, mungkin nanti pengen dipasangin janur, kawin lagi nih Bu. Buat yang mijitin kalau habis lembur, gak tahu apa masih ada sisa umur. Ya Allah, Anda minta husnul khotimah padamu yang maha pemurah. Anda tahu kalau Anda banyak dosen, tapi Anda gak mau kalau pakai masuk neraka. Kira-kira beginilah biografi saya. Nah, tema kita apa? Tadi saya pikir-pikir yang diminta oleh panitia seperti itu. Cuman saya ingin ngasih alternatif satu lagi selain yang diberikan oleh panitia, tapi mirip-mirip ya. Mirip-miripnya tadi Ramadan saya di Istiqlal, saya ngajar bulanan di Istiqlal. Saya pikir kalau kelasnya Doha, kelasnya Qatar, ini harusnya sekelasnya Istiqlal juga. Jadi saya kasih yang di Istiqlal aja lah. Atau tema saya yang di Istiqlal, terus saya kembangin dikit. Tadi kan yang panitia minta membentuk Ramadan, bulan membentuk perhatian seorang Muslim. Isi Ramadan itu apa sih? Kalau kita pengen ngasih gambaran Quran, kan semuanya udah pada hafal firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan iniannya, konsepnya. Terus kalau hadis konsepnya kayak gimana? Kalau biasanya kan Quran secara global, hadis secara lebih rinci lagi.
Nah, kalau misalnya lebih rinci, hadis itu menggambarkan kita seperti ini. Di Ramadan ada tiga unsur, Pak. Ada Ramadan, ada puasa, ada bulan Ramadan, dan ada puasa Ramadan. Nah, terus ada juga manfaat bulan puasa, termasuk puasa Ramadan, dan jangan lupa juga ada peringatan tentang puasa Ramadan. Selain bikinnya ya, bikinnya kita gak usah bahas. Ini aja kita utamakan puasa Ramadan. Terus konsep hadis nanti bisa untuk pembentukan pribadi. Puasa itu secara teks itu Rasulullah bilang puasa untuk Allah dan Allah yang akan membalas. Kelihatannya kecil pahalanya. Namun kalau kita melihat siapa yang membalas, jadi besar. Kerjanya di mana? Kerjanya di Jakarta, gajinya kecil, Bu. PNS Jakarta, PNS di Qatar, ya besar lah. PNS di Qatar, PNS di Amerika mungkin lebih besar lagi, seperti itu. Tergantung dari yang balas. Ini Allah yang balas, berarti besar. Kalau saya akan diberikan hadiah oleh gubernur gitu, gubernur negara Afrika yang miskin, tentu beda dengan gubernur California. Mungkin beda dengan gubernur negara-negara yang jauh lebih kaya lagi. Nah, kalau Allah yang ngasih kan pasti lebih besar. Dan ini keutamaan yang pertama. Keutamaan kedua, puasa itu menjadi tabir dari neraka. Ini besar atau tidak? Bapak-bapak sekalian, saya ngajar rutin di KPK. Tiap bulan saya ngajar di KPK. Orang yang tamu di KPK, yang sebagai tersangka, yang paling banyak mereka harapkan apaan? SP3. Tapi SP3 nggak ada. Orang yang di rutan KPK atau yang lagi bermasalah dengan KPK, kepengennya menang biar bebas dari tersangka. Kita ini semuanya nih, ibu-ibu sekalian, kira-kira calon penghuni surga atau calon penghuni neraka, Bu? Surga ya. Rata-rata ibu-ibu pengajian tuh ngomongnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, kita ini sudah memenuhi syarat masuk surga atau sudah memenuhi syarat masuk neraka? Sudah. Saya punya program namanya Perjalanan Anak Manusia Kehidupan Setelah Kematian. Kita intip, kan kita nih bakal mati, terus masuk alam kubur, kiamat, mahsyar, hisab, sirat, ujung-ujungnya adalah kalau nggak masuk surga, masuk neraka. Kita lihat syarat masuk neraka. Kita klik masuk neraka, syarat masuk neraka. Apa syarat masuk neraka? Ternyata ibu-ibu di sini dan bapak-bapaknya juga termasuk ustadznya memenuhi syarat untuk masuk neraka. Apa syarat masuk neraka? Satu doang, dosa. Yang nggak punya dosa angkat tangan selain anak kecil. Nggak ada kan? Ya kan Ustaz ya? Semua kita kan punya dosa. Kalau dosa ini tidak diampuni oleh Allah, kita mati besok, itu kira-kira masuk surga atau masuk neraka, Bu? Kalau tidak diampuni dosa-dosa kita, masuk neraka. Jadi ini dosanya dosa apa? Dosa kecil atau dosa besar? Dosa di rumah, dosa di kantor, dosa di Indonesia, dosa yang dulu SMA, dulu kuliah, dulu. Kan kalau nggak diampuni ya, kalau tidak diampuni oleh Allah, ini jadi masalah. Wah Ustaz, kita udah di negara kayak begini mah, dosanya nggak banyak-banyak Ustaz. Kalau dosanya banyak, masuknya neraka Hawiyah, kecilan lagi Jahim, kecilan lagi Sakor, Utoma, Lazo, Sa'ir. Kalau paling kecil yang tidak diampuni akan masuk neraka. Ini mungkin ada yang protes, Ustaz, bukankah semua orang Islam bakal masuk surga? Lihat lagi masuk surga. Penghuni surga, ini belum syarat ya. Penghuni surga itu ada dua gelombang, Pak. Orang yang masuk surga dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama masuk surga langsung. Gelombang kedua masuk surganya ini bagi kloter-kloter. Gelombang kedua masuk surga setelah masuk neraka. Kira-kira kita gelombang satu atau gelombang kedua? Kalau gelombang keduanya pasti, kalau kita mukmin pasti. Kalau gelombang satunya gimana? Gelombang satunya kloter berapa, Bu? Kalau misalnya gelombang kedua gimana? Kloternya kayak gimana? Ini gambarannya orang di Siratal Mustaqim nanti kan gini ya, ilustrasinya. Di Siratal Mustaqim kan suruh jalan nih. Ini jalan, ayo jalan lewat Jembatan Siratal Mustaqim. Alhamdulillah selamat. Ini ya jatuh. Ini belum apa-apa udah jatuh. Ini alam cepat banget gitu.
Ini orang Qatar bukan nih. Mau nyampe jatuh. Ya, kita mana bu? Kita yang ini atau yang ini gitu? Atau yang ini? Kepengennya kan yang ini ya, kepengennya ya Pak. Kepengennya yang ini. Kita lihat aja syarat masuk surga. Syarat masuk surga apaan? Masuk surga. Kita udah punya atau belum? Syarat masuk surga ada 3 ya. Ada iman, ada amal soleh, ada ridho Allah. Yang belum kita punya adalah ini Pak. Ridho Allah nggak bakal diperoleh kecuali dengan amal soleh. Amal soleh nggak bakal diterima kecuali dengan iman. Iman kita alhamdulillah udah ada dan harus dipertahankan sampai akhir. Amal solehnya kita tumpuk ya, kita cari, kita perbanyak, terus kita berbanyak sampai ridho Allah diperoleh. Ridho Allah diperoleh kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita pertahankan keimanan kita. Nah, media puasa merupakan media tadi itu penghapus dosa. Kita lihat pahala puasa di sini. Dan pahala ini menjadi tabir dari neraka. Yang ketiga mendapatkan ampunan dosa. Nanti kalau puasa Ramadan, ini keutamaan Ramadan. Keutamaan Ramadan apaan? Dibuka pintu surga. Kalau ini bulan, bukan tempat. Artinya di Amerika ya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu. Setan di Hollywood nggak ada pas sekarang Pak. Di Bollywood nggak ada juga, dibelenggu semuanya. Nanti abis Ramadan ya setan di Mekah juga ada setan. Setan juga berkeliaran, ya, jangankan di Hollywood. Ini keutamaan Ramadan. Kalau keutamaan Ramadan yang lainnya ada malam Lailatul Qadar. Setiap malam ada pembebasan orang dari siksa neraka, terus dilipat gandakan pahala kebaikan. Ini gabungan antara puasa dengan Ramadan. Orang yang puasa Ramadan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini kepentingannya. Kepentingannya ini terus dipastikan masuk surga. Ini hadis yang riwayat Imam Muslim. Dipersilakan masuk surga melalui pintu raya. Nanti larinya ke sini. Ini kan pengampunan masuk surga, pengampunan masuk surga. Karena kita mau nggak mau, ujung-ujungnya kan kehidupan kita kan bakal ke sini Pak, bakal ke sini nih. Kalau nggak masuk surga ya masuk neraka. Diawali dengan kematian dulu kan, pasti dengan kematian. Saya kasih lihat kematian, pintunya, ilustrasinya. Adik-adik, kita bakal seperti ini. Bakal jadi jenazah kita ntar disolatin, ada yang sederhana, ada yang ini. Habis itu ada juga yang megah ya lewat pakai parade militer. Tapi ujung-ujungnya kan lobang Pak. Mau gimana juga lobang, mau di Qatar, mau di Indonesia, mau dimanapun ujung-ujungnya lobang. Lobangnya itu mau dimewahin gitu, mau diginiin silahkan. Kayak gini sederhana juga boleh, keluarga juga boleh. Yang mahal nih Santiago nih boleh, kayak Bruce Lee gini, kayak Lady Di gini, atau yang nyentrik gini deh ukuran, yang nyentrik lagi begini. Ini ada handphonenya, kalau yang digas ada gasnya menjamin di atas nih. Tapi ujung-ujungnya sama kok Pak. Model manapun juga kuburan kan ujung-ujungnya di sini. Ketika di sini bahasa Islamnya adalah kalau nggak hufroh min hubarin niron maka raudhah min riyadil jannah. Kalau nggak bagian dari surga maka bagian dari neraka. Kita kemana nih? Nanti kita yakin tuh surga. Nah, lihat aja amalan kita udah sampai nggak untuk membeli surga tiketnya. Ternyata kan tadi itu tiketnya ada yang tertunda bukan tertunda. Belum pastinya adalah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kebaikan yang kita amalkan di bulan Ramadan ini adalah dalam rangka mempersiapkan diri, mempersiapkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau enggak, kalau misalnya kita nggak sampai bisa mendapatkan ridho Allah, kita bakal masuk neraka. Neraka kayak gimana gambarannya? Ibu-ibu sekalian, saya buka kartu nih. Saya dijadikan ustadz KPK itu gara-gara buka ini. Saya dijadikan narasumber di BI ya. Orang BI kalau mau naik pangkat itu saya selalu diminta tausiah untuk orang yang naik pangkat eselon 2, eselon 3. Kasih bekalnya dulu. Karena apa? Ustaz, aku takutin dulu dengan neraka, takut-takutnya saya itu dengan surga. Bukan, saya bilang begini, bukan mereka yang takut, saya duluan yang takut neraka. Dan kenapa
pakai begitu, tadi syaratnya aja kita memenuhi syarat semua Pak. Gambaran neraka kayak gimana sih? Ini kalau masuk neraka, kita ntar kaki kita diseduh di sini nih. Pemanasnya kayak gini. Tadi Pak, saya wudhu di tempatnya Pak Harun itu panas banget. Panas banget. Apalagi kalau wudhunya pakai air beginian Pak. Terus atau nggak disuruh tidur di sini gitu, tidur di sini atau disuruh nginap tidurnya ya rumah kita keling api, atau disuruh tinggal di kawah api. Saya ceramah di Pondok Indah, di rumah elitnya gitu, dan pengajian ibu-ibu orang kaya lah. Saya tawarin, ibu-ibu mau gak hadiah, mau gak masuk sini nih, masuk ke kawah api 5 menit aja atau 3 menit aja, diangkat hidup, hadiahnya mobil saya. Waktu itu saya pakai mobil baru kan mobil jelek ya 140 juta, hadiahnya 3 menit atau 5 menit diangkat hidup masuk. Ternyata ibu-ibu yang orang Pondok Indah kan biasanya matanya mata duitan gitu. Nah, itu gak ada yang mau Pak. Cuma 3 menit hadiah 140 juta gak ada yang mau. Ada satu ibu nyelentuk, Ustadz, mobil saya Mercy terbaru, harganya 1 miliar lebih. Ustadz aja yang masuk sini. 3 menit aja hadiahnya mobil Mercy, saya bawa pulang tuh, saya ikhlas seperti itu. Ternyata gak ada yang mau Pak. Gak ada yang mau kita masuk neraka walaupun cuma 3 menit. Bagaimana kalau umpamanya 1 tahun ya? Bagaimana kalau misalnya 10 tahun? Karena itu jangan dibilang bahwa di sini pembebasan dari neraka itu kecil. Jangan dibilang dosanya diampuni, pahalanya kecil. Jangan dibilang bahwa ini menjadi tabir dari neraka, pahalanya kecil. Nah, nanti kaitannya dengan niat diri apa? Dengan pelatihan ya, pembentukan jati diri. Di sini kan Pak. Di sini, di peringatannya di sini. Hati-hati Pak. Sekalipun tadi puasa Ramadan itu pahalanya gede banget, Rasulullah bilang gini, banyak banget orang yang berpuasa dan tidak bisa mendapatkan pahala. Terus rugilah orang yang mendapatkan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Rugilah orang yang mendapatkan kesempatan untuk menikmati udara Ramadan tapi Ramadan selesai dosanya tidak diampuni. Terus peringatan ketiga, puasa Ramadan tidak tergantikan dengan puasa sunnah. Ini peringatannya. Nah kalau peringatannya kayak begini, kita nggak memperbaiki diri untuk mempersiapkannya, jangan sampai kita masuk ke neraka. Kan jadi repot Ustaz. Ini kesempatan banget, kesempatan banget kita untuk masuk surga dan untuk terhindar dari neraka. Kesempatannya kayak gimana? Apa yang kita harus lakukan? Ini karena waktunya terlalu singkat, saya juga harus pilih-pilih ini aja Bu, merencanakan kematian yang baik. Semua kita kan semuanya bakal mati. Gak ada di antara kita yang gak bakal mati. Tinggal ibu mau duluan silakan, saya belakangan Bu, apa-apa. Atau bapak yang duluan, saya belakangan juga gak apa-apa Pak. Ini kan merencanakan kematian yang baik apa sih? Ini dia nih. Kematian yang baik kan sebenarnya maaf sebelumnya dulu, kematian yang indah. Kematian yang indah ini dia. Kematian yang indah kan kematian yang husnul khotimah ya. Kalau dalam bahasa yang kerennya adalah mukmin dan muslim, yang lebih tegasnya lagi. Kalau yang dalam lebih spesifik lagi, meninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan asmaul husna atau dalam kondisi positif. Kondisi positif contohnya adalah lagi sholat meninggal, lagi ngaji meninggal, lagi sujud meninggal, lagi puasa meninggal, lagi haji meninggal, lagi pegang Quran meninggal, lagi pegang kitab meninggal, pegang kitab hadis meninggal. Ini kan cakep Pak. Saya juga ceritain bahwa kakek saya meninggal tuh sebelum meninggal bilang sama anak-anaknya, tamu mau datang, tolong panggilin anak-anak saya, terus wudhu, habis wudhu diwudhuin kali ya, habis wudhu beliau mana Quran gue bahasa Betawi, mana Quran gue, kasih Quran, mana Sahih Bukhari saya, gue gitu ya, pegang. Jadi pegang meninggal tuh dalam keadaan pegang Quran di tangan kanan, pegang Sahih Bukhari di tangan kiri.
kok bisa gitu meninggalnya? Ya mainannya Quran sama Sahih Bukhari. Kalau mainannya BlackBerry sama Nokia, sama Samsung meninggalnya ubah status dulu kan Bu? Iya kan? Kan gitu. Kan tergantung kebiasaan. Nah, kalau kita pengen kebiasaan meninggalnya cakep, ya kondisinya baikin dong, baikin gitu aja. Kebiasaan kita baik, kalau misalnya kebiasaan kita pegang Quran, insya Allah meninggalnya juga pegang Quran. Kalau kebiasaan kita pegang yang lainnya, maka kebiasaan kita pun pegang yang lainnya. Ini harus disiapin. Nah, menyiapinnya kayak gimana nih supaya kondisi kita baik? Ini dia, ini dalam rangka pembinaan karakter diri ya, merencanakan kematian. Jadi dia Pak, manusia hidup dengan kebiasaannya, terus walhasil perbaiki kebiasaan hidup. Gimana cara memperbaiki kebiasaan hidup? Prinsip hidupnya harus dirubah, akhirat harus lebih baik daripada dunia. Dalam otaknya dia itu wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Itu konsepnya. Terus pelaksanaannya kayak gimana? Pelaksanaannya akhirat lebih baik daripada dunia. Nah, ini dia Bu. Walaupun tinggal di Qatar, walaupun di sini bergelimangan dunia, dolar atau real, maka akhiratnya tetap Bu. Kalau ibu atau bapak itu ngasih dunianya cuma 60%, akhiratnya 40%, kerja aja majelis salim gak pernah datang, ini gak pernah datang, akhiratnya cuma datangnya cuma Ramadan doang, maka ibu siap-siap untuk masuk surganya gelombang kedua. Gelombang kedua berarti masuk neraka dulu Pak. Parkir dulu. Kalau dunianya 50-50, siap-siap untuk gelombang kedua. Kalau dunianya 40 akhirat 60, mungkin gelombang kedua, mungkin juga gelombang satu. Kalau dunianya tinggal 30, akhiratnya 70, maka insya Allah gelombang satu. Ini kita ini udah kasih berapa nih? Udah gini. Ada ayat Bu ya, ada ayat yang kemarin itu saya ceramah di Pondok Indah, habis itu ceramah di Pertamina, habis itu di perumahan bagus di Cibubur. Saya bilang ada ayat. Saya bikin buku yang ini buku terakhir saya, buku yang paling akhir bukan terakhir, buku yang paling akhir. Itu 40 ayat-ayat yang Quran populer yang sering dibaca oleh imam. Ini mau Syekh Huzaifi, mau Syekh Suraim, mau Syekh Sudais sering baca ini. Ini saya kumpulkan dalam buku. Dan beberapa program saya bisa di-download kok secara gratis Pak. Nanti saya kasih alamatnya di Play Store dan gratis. Itu ada ini. Ada ayat orang kaya. Ayat orang kaya ini dia nih. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, saya maksud cuma ini udah paham semua ya. Ya, insya Allah ya. Di Arab kan sini jadi nggak usah diarti ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kita dan anak kita menyebabkan kita jadi lupa Allah. Kalau yang tetap ngumpulin duit doang tanpa ingat Allah, faulaika humul khasirun, dia akan menjadi orang yang rugi. Supaya nggak rugi kayak gimana? Anfiqu, berikanlah nafkah mimma razaqnahum, dari sebagian yang kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, min qabli ayyatil maut, sebelum datang ajal menjemput kita. Kalau ajal udah datang, fa yaqulu rabbi laula aqartani ila ajalin qarib, baru teriak, ya Allah kasih saya kesempatan lagi, insyaallah ntar harta saya separuhnya atau 3/4-nya lillahi ta'ala. Dan saya akan jaga ke masjid terus, minggu saya akan ke masjid terus, bahkan saya akan puasa terus. Apa jawaban Allah? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Gak bakal dikasih kesempatan lagi untuk hidup, walaupun cuma hanya beberapa jam aja, gak dikasih lagi. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tuh tahu apa yang dulu kau kerjakan, apa yang kamu dulu pernah lakukan. Ini dia. Nah, ini dia nanti hubungannya dengan yang di sini. Ya, kita harus jangan sampai ini kan udah laut ya. Orang yang dunia yang dikasih 60%, akhirat 40%, yang tadi itu menyebabkan dia lalai. Tapi kalau yang ini akhiratnya 70,
Akhiratnya 70, dunia 30, nggak kaya Ustaz. Siapa bilang? Kan akhirat kan nggak bisa dihitung dengan dunia. Akhirat itu surga, satu surga aja, satu surga orang aja, satu surga itu lebih besar daripada, lebih indah atau lebih mahal dibanding dunia dan segala isinya. Satu surga. Apalagi akhirat secara keseluruhan, lebih besar lagi. Walhasil, gimana Bu supaya kita ini bisa segini nih, bisa kayak begini? Maka konsep kita adalah harus berprinsip wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Pengen cakap lagi, gerakan-gerakan yang ini apa? Harus menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman kita. Quran harus jadi pedoman kita, Sunnah Rasulullah harus menjadi pedoman kita. Nah, mana yang Qurannya mau pakai mana Ustaz? Quran buat orang Indonesia. Saya bikin program namanya Quran Al-Hadi. Ustaz, ini Quran yang paling cakep yang buatan orang Indonesia. Iya, bukan orang Betawi doang Ustaz. Orang Indonesia ini paling cakep. Enaknya di mana Bu? Enaknya di sini. Kita bisa akrab ya. Ini di HP juga udah ada. Selain ini ada akidah, ada syariah, ada alam, ada ilmu, ada kisah, alam dunia, alam gaib, alam akhirat. Ibu pengen tahu apaan? Pengen tahu neraka? Klik di sini Bu. Kalau suaminya nakal Bu, papa kita baca Quran yuk. Yang mana? Lihat neraka. Neraka itu isinya apaan sih? Lihat dari sini. Neraka itu isinya apa? Pengen melihat surga, tinggal klik doang surga. Surga itu bidadarinya mana Pak? Tinggal di sini Pak, bidadarinya. Fasilitas di surga ada bidadarinya. Ini bidadarinya kayak gimana? Kita lihat bidadari atau bidadari. Ini ayat-ayat tentang bidadari. Fihinna khairatun hisan. Ya. Dalam surga itu ada bidadari yang baik-baik lagi cantik. Ini kita minta. Terus pengen cari lagi tinggal tulis doang di sini Pak. Dari sini tulis di sini nyari apaan gitu. Ibu, bapak apa namanya? Atau bapak, ibunya cerewet banget, tulis di sini sabar. Ini Allah mencintai orang yang sabar. Mama baca dari rumah yang ini Mak. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar Mak. Kalau itu jangan marah-marah mulu. Kasih lagi Bu tanggung jawab suami di sini. Suami tanggung jawabnya mana? Pak, ini tanggung jawab suami. Mana tanggung jawab suami? Di sini ada tema ya. Suami harus bayar mahar dan lagi. Kalau bilang suami harus bertanggung jawab. Ini dia. Habis itu Bapak cari lagi Pak. Bertanggung jawablah. Habis itu Bapak cari lagi jumlah klik jumlah Nabi udah tahu. Jumlah wanita yang dihalal dinikahi. Ini Pak kasih Pak. Mama baca ini mah. Suaranya tidak lagi. Ada suaranya Pak ya. Nanti ada masna wa thulatha wa ruba. Mah berarti boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kan enak itu Nah, saya nggak tahu Pak. 5 menit lagi, waktunya masih 5 menit lagi. Terus sunahnya kayak gimana? Saya punya program namanya Selangkah Lagi Anda Masuk Surga. Dan ini juga udah ada di HP ya. Itu berisikan hadis-hadis Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita rubah Riyadhus Shalihin menjadi program Selangkah Lagi Anda Masuk Surga. Ada juga program kita ini banget pribadi ya. Pengen pribadi kita kayak Rasulullah, ya bukalah potret pribadi dan kehidupan Rasulullah. Ibu pengen tahu apa saja tentang Rasulullah, tinggal klik aja. Pengen tahu kelahiran, nama dan gelar, bahkan kalau di sini ada kuis, kita boleh lakukan kuis. Ibu-ibu keluarga Rasulullah pengen tahu siapa istri Rasulullah yang terakhir siapa Bu? Istri Rasulullah yang terakhir Maria Kiptiyah, bukannya istri, statusnya masih budak. Istri Rasulullah yang terakhir. Tinggal klik doang Pak, klik muncul Maimunah. Istri Rasulullah yang paling cakep yang siapa?
kapan kawinnya tinggal klik lagi. Kapan kawinnya perbandingannya ya, waktu dengan Khadijah usia Rasulullah baru 25, Khadijahnya 40, Khadijah statusnya janda 2 kali, punya anak 2, monogami. Waktu dengan Saudah umur Rasulullah 50, umurnya Saudah udah tua. Dengan Aisyah 50, ini 6 atau 9 dan seterusnya statusnya. Mana yang paling cakep istri Rasulullah? Tinggal mana yang paling cakep? Yang paling cakep yang mana, Bu? Aisyah ya, banyak orang yang Aisyah. Ternyata yang paling cakep ini, Bu, yang namanya Sofiyah binti Huyai. Maharnya Rasulullah berapa? Maharnya Rasulullah waktu nikah apakah seperangkat alat sholat? Lihat aja, Bu, di sini. Ummu Habibah kawinnya maharnya berapa? Tinggal lihat di sini. Ternyata maharnya adalah 400 dinar. 400 dinar, 1 dinar 1 kambing. 2 juta kali 400 berarti Rasulullah bayar mahar kepada Ummu Habibah adalah 800 juta. 800 juta rupiah. Jadi jangan mau, Bu, dilamar sama laki-laki dengan mahar seperangkat alat sholat. Karena ikuti sunnah Rasulullah SAW. Iya kan? Ini gara-gara kita nggak kenal Rasulullah, ini jadi kita kena dibohongin mulu sama laki-laki. Ini aja. Nah, semua program ini sudah, Bu, ya, sudah ada di HP, dan bagi yang ingin download program-program saya ada 7 program. Itu tinggal buka Play Store dan kata kuncinya adalah Pusat Kajian Hadis. Kalau untuk Apple baru 1 ya, tapi belum dipublish, mungkin tinggal semingguan lagi, tapi sudah ada Pusat Kajian Hadis. Itu programnya, dan program kita yang terakhir di Pusat Kajian Hadis sekedar informasi. Pengen belajar manasik haji, ini di sini, Bu. Kita bikin manasik haji di sini di pesantren kita. Ini dia pesantren kita di atas bukit ya. Ini pun dari atas. Ini ada Ka'bahnya, ada sofa marwahnya, ada iniannya. Ini buat Qatar, ini surga beneran, ini bukan karena di atas bukit sini di Gunung Pangrango, tadi Gunung Salak. Terus ini apa yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Jazakallahu khairan. Sebelum diakhiri, ada sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan saja. Kami persilakan kepada yang ingin bertanya, 3 pertanyaan, hanya 3 pertanyaan. Nanti akan dilanjut pada saat sesi makan malam.